Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui doa dan kebenaran firman Tuhan di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri, buat hari yang baru yang Tuhan beri. Dan di pagi hari ini kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap untuk diberkati melalui firman Tuhan, dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu akan tertanam dan bertumbuh dalam hidup mereka dan hidup mereka diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini saudara, adalah dari Mazmur pasal 118, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah tentang berseru kepada Tuhan di dalam kesesakan. Saudara, di dalam perjalanan hidup kita, setiap kita pasti pernah mengalami situasi-situasi yang sulit. Bahkan mungkin saat ini pun saudara sedang mengalami situasi yang sulit. Dan situasi yang sulit itu seringkali menyesakkan kehidupan kita. Kita mengalami situasi yang sulit mungkin karena persoalan dalam kehidupan kita. Kita mengalami situasi yang sulit mungkin karena masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah bisnis, masalah usaha, atau mungkin karena penyakit, dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan mungkin saat ini pun saudara sedang mengalami kesesakan itu oleh karena situasi yang sulit yang saudara sedang hadapi. Apa yang saudara lakukan ketika saudara mengalami kesesakan di dalam hidup saudara? Apa yang saudara kerjakan? Bagaimana saudara menghadapi situasi yang menyesakkan itu? Seringkali yang menjadi menyedihkan saudara adalah ada orang-orang yang ketika mengalami kesesakan hidup oleh karena masalah persoalan dan sebagainya, akhirnya dia menambah kesesakan hidupnya dengan menambah persoalan yang baru. Tindakannya, responnya memunculkan masalah baru. Dan itu yang saya rindu kita waspadai saudara di dalam kehidupan kita. Di pagi hari ini saya rindu kita belajar. Mungkin saat ini saudara sedang mengalami kesesakan di dalam hidup saudara. Jangan sampai kesesakan yang saudara alami akan bertambah-tambah karena saudara salah menanggapi, karena saudara salah meresponi, salah bertindak, salah mengambil keputusan terhadap kesesakan hidup yang sedang saudara alami. Kesesakan yang saudara alami itu bisa menghancurkan hidup saudara, tetapi kesesakan yang saudara alami itu juga bisa menjadi batu loncatan untuk saudara mengalami mujizat. Kalau saudara mengalami kesesakan karena masalah di tengah-tengah bisnis saudara, dengar saudara, itu bisa menjadi batu loncatan untuk memperbesar dan mengembangkan bisnis saudara. Kalau saudara mengalami kesesakan oleh karena saudara mengalami masalah dan persoalan dalam hidup saudara di tengah keluarga saudara, itu bisa menjadi loncatan untuk saudara memperbaiki sehingga ke depan semuanya menjadi lebih baik. Kalau saudara mengalami kesesakan oleh karena penyakit saat ini, itu bisa
menjadi satu pengalaman yang luar biasa ketika saudara mengalami mujizat di hadapan Tuhan jika saudara hadapi dengan benar. Artinya apa saudara? Kita harus menghadapi situasi kesesakan yang kita alami dengan cara yang benar supaya itu akan menghasilkan mujizat. Nah saudara, yang saya rindu kita belajar saat ini adalah dari pengalaman pemazmur yang dia catat di dalam Mazmur pasal 118 ayat 5 sampai ayat yang ke-7 ini, di mana dikatakan di ayat 5, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Saudara, pemazmur menuliskan pengalaman kehidupannya ketika dia mengalami kesesakan, di mana dalam konteks ini kesesakan yang dia alami oleh karena orang-orang memusuhi dia, orang-orang membenci dia. Orang-orang melakukan sesuatu yang membuat dia ada dalam kesulitan. Dan di dalam kesulitan itu dia hadapi dengan cara yang benar. Sampai pada akhirnya dia menyaksikan bahwa dia memandang rendah orang-orang yang membenci dia. Artinya apa saudara? Dia menganggap tidak ada artinya orang-orang yang menimbulkan masalah, yang membuat dia mengalami kesesakan dalam kehidupannya. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa masalah yang menyesakkan itu akhirnya menjadi masalah yang tiada artinya bagi dia? Karena saudara, dalam kesesakan itu di ayat 5 dia berkata, dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan. Jadi dia menghadapi masalah dan kesesakan dalam hidupnya dengan cara berseru kepada Tuhan. Pemazmur ini menegaskan bahwa kesesakan-kesesakan yang dia alami dalam hidupnya, dia hadapi dengan berseru kepada Tuhan, dengan berlari kepada Tuhan, dengan mengadu kepada Tuhan, dengan mengungkapkan dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Itu yang dia lakukan saudara. Bagaimana dengan saya dan saudara? Dalam kesesakan yang kita alami dalam hidup kita, kemana kita berlari? Tidak sedikit saudara dalam kesesakan yang dia alami oleh karena masalah, persoalan dan sebagainya. Ada orang-orang yang akhirnya lari kepada okultisme, perdukunan. Banyak masih orang yang seperti itu di zaman modern ini. Itu akan menimbulkan masalah yang lebih besar ke depan. Tidak sedikit juga orang yang ketika mengalami kesesakan oleh karena masalah, dia akhirnya mencari jalan keluar yang lain, bukan dengan jalan Tuhan, dan akhirnya akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Satu-satunya cara terbaik dalam menghadapi segala kesesakan yang kita alami di dalam hidup kita adalah lari kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, mengadu kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan dalam segala kesesakan yang kita alami. Saat ini apakah saudara menjadikan Tuhan tempat saudara berlari, mengadu dan berseru dalam kesesakan hidup yang saudara alami? Kalau itu yang saudara lakukan, maka pada akhirnya saudara akan mengalami kelegaan. Masalah itu menjadi sesuatu yang tidak berarti bagi saudara karena Tuhan campur tangan. Kita akan melihat saudara, yang saya rindu kita belajar, ketika pemazmur ini menjadikan Tuhan tempat dia mengadu dan berseru kepada Tuhan dalam kesesakan yang dia alami, apa yang Tuhan kerjakan? Kita lihat saudara, masih di ayat 5. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan, dan lihat yang disaksikan oleh pemazmur ini, Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Saudara rindu mengalami kelegaan dari kesesakan yang mungkin saat ini sedang saudara hadapi? Saudara rindu mengalami kelegaan atas masalah, persoalan, beban, persoalan hidup yang menghimpit dan menyesakkan kehidupan saudara? Saudara rindu mengalami kelegaan? Berserulah kepada Tuhan, karena orang yang berseru kepada Tuhan dalam kesesakan yang dia alami, firman Tuhan menegaskan bahwa orang itu
akan mengalami kelegaan, karena Tuhan akan menjawab dia dalam kesesakan yang dia alami ketika dia berseru kepada Tuhan. Saudara, kalau kita saja sebagai orang tua, ketika anak-anak kita bermasalah dan kemudian dia datang kepada kita, dia berkata, "Pak, aku sedang bermasalah, aku memiliki masalah." Dia berkata, "Ma, aku sedang bermasalah, aku sedang mengalami kesesakan persoalan dalam hidupku." Maka sebagai orang tua kita akan bertindak, melakukan bagian kita. Kita akan meresponi anak kita yang mengadu kepada kita. Apalagi Tuhan, saudara. Tuhan berkata, kalau engkau saja, Bapa yang jahat, tahu memberi dan melakukan yang terbaik bagi anakmu, apalagi aku, kata Tuhan. Ketika dalam kesesakan kita datang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab kita dan Dia akan memberi kelegaan kepada kita. Saat ini, saudara, dalam kesesakan yang sedang saudara hadapi, berserulah kepada Tuhan. Tuhan akan menjawab saudara, dan Tuhan akan memberi kelegaan kepada saudara. Itu yang pertama, saudara, yang dilakukan dan dialami oleh pemazmur ini. Dalam kesesakan yang dia alami, dia datang berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawab. Lalu yang kedua yang dia alami adalah ayat yang ke-6. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Yang kedua yang dia alami adalah Tuhan membela dia. Tuhan berdiri di pihaknya. Di mana dalam konteks ini, saudara, dia sedang dimusuhi. Ada musuh yang ingin mencelakakan dia. Ada musuh yang ingin melakukan sesuatu yang merugikan dia, membinasakan dia. Ada musuh yang membenci dia. Tetapi dalam semua yang dia alami itu, dia datang dan berseru kepada Tuhan. Dan ketika dia berseru kepada Tuhan, akhirnya dia mengalami kelegaan, saudara. Kenapa? Karena Tuhan berdiri di pihaknya, karena Tuhan membela dia. Adakah saat ini saudara butuh pembelaan dalam perjalanan kehidupan saudara? Saudara mengalami kesesakan dan saudara membutuhkan pembelaan. Kalau manusia yang membela saudara, dia terbatas, saudara. Kalau manusia yang membela saudara, maka biasanya manusia ada hal yang dia inginkan, maka dia membela saudara. Satu-satunya pembela saudara yang rela mengorbankan segalanya bagi saudara adalah Tuhan. Dan firman-Nya ini menegaskan, kesaksian pemazmur ini menegaskan bahwa ketika dia mengalami kesesakan, dia berseru kepada Tuhan. Dan ketika dia berseru kepada Tuhan, dia mengalami kelegaan, saudara. Kenapa? Karena Tuhan membela dia. Tuhan berdiri di pihaknya. Apapun yang saudara alami hari ini, saudara, apapun yang saudara alami dalam hidup saudara, ketika engkau berseru kepada Tuhan, Tuhan membela engkau. Tuhan berdiri di pihakmu. Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja. Dia membela kehidupan saudara. Berserulah kepada Dia. Mengadulah kepada Tuhan dalam segala perkara yang saudara alami. Tuhan pasti membela kehidupan saudara. Kemudian saudara, hal ketiga yang dikerjakan oleh Tuhan dalam kehidupan pemazmur ini, yang dia saksikan ketika dia mengalami kesesakan, dia berseru kepada Tuhan. Akhirnya dia mengalami kelegaan karena ayat 7 ditegaskan, Tuhan di pihakku, menolong aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Dia berkata, Tuhan menolong aku. Berseru kepada Tuhan dalam kesesakan, itu yang dia lakukan. Dan yang dia alami adalah Tuhan menolong dia. Hari ini, saudara, saya mau menegaskan kepada saudara bahwa ketika saudara berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kehidupan saudara. Saat engkau berseru kepada Tuhan dalam kesesakan yang saudara alami, Tuhan tidak akan tinggal diam. Dia akan menolong kehidupan saudara. Dalam hal apa saudara butuh pertolongan? Saudara butuh pertolongan dalam kehidupan pribadi saudara, di dalam kehidupan keluarga saudara. Saudara butuh pertolongan di tengah-tengah pekerjaan saudara. Saudara butuh pertolongan untuk mengembangkan bisnis saudara, usaha saudara yang mungkin mengalami kesulitan saat ini. Saudara membutuhkan pertolongan
Dalam penyakit saudara butuh mujizat Tuhan. Saat ini datanglah berseru kepada Tuhan, karena Dia akan menolong setiap kita yang berseru kepada Dia. Puji Tuhan saudara, saat ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Kita sudah belajar dari pengalaman hidup pemazmur ini, di mana dia menyaksikan pengalaman hidupnya, bahwa ketika dia mengalami kesesakan, maka dia berseru kepada Tuhan. Dan ketika dia berseru kepada Tuhan, dia mengalami kelegaan saudara. Kenapa? Karena yang pertama, Tuhan menjawab dia saat dia berseru kepada Tuhan. Dia mengalami kelegaan. Kenapa saudara? Karena yang kedua, Tuhan membela dia, Tuhan berdiri di pihaknya. Dan kemudian yang ketiga, dia mengalami kelegaan dari kesesakan karena dia berseru kepada Tuhan. Kenapa saudara? Karena Tuhan menolong dia. Hari ini, ketika kita mengalami kesesakan dan kita berseru kepada Tuhan, kita akan mengalami Tuhan menjawab kita. Tuhan membela dan dia berdiri di pihak kita, dan Tuhan menolong setiap kita. Biarlah saat ini saudara, apapun yang saudara alami di dalam hidup saudara, berserulah kepada Tuhan dan alami kelegaan ketika saudara berseru kepada Tuhan, karena dia akan menjawab saudara. Dia ada di pihak saudara, dia menolong saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saudara melaksanakan aktivitas saudara sepanjang hari ini, renungkan firman Tuhan ini dan buat komitmen. Dalam segala kesesakan yang saudara alami dalam hidup saudara, berserulah kepada Tuhan dan alami janji firman Tuhan. Dia akan menjawab saudara. Dia ada di pihak saudara, membela saudara, dan dia pasti menolong setiap saudara. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan ini. Mari terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Biarlah di sepanjang hari ini, dalam segala kegiatan saudara, saudara melaksanakan segala kegiatan saudara dengan merenungkan firman Tuhan dan menerapkan firman Tuhan. Dan saya berdoa, janji firman Tuhan ini digenapi dalam hidup saudara. Saudara mengalami kelegaan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan, dan sebentar lagi kita akan berdoa bersama. Mari ambil komitmen bersama untuk menjadi pelaku firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, profesi saudara, pekerjaan saudara, dan segala aspek kehidupan saudara. Mari kita berdoa bersama saudara, datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan, dengan penuh kerinduan bahwa Dia Bapa yang baik yang mendengarkan doa-doa dan seruan kita kepada Dia. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa, biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Firman-Mu telah meneguhkan iman mereka dan mereka mau melangkah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Engkau yang menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan yang menyertai perjalanan dan setiap langkah kehidupan mereka, sehingga mereka akan tetap melangkah dalam kebenaran dan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau yang menyertai mereka. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Sukacita Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau menyertai mereka, ketika damai-Mu memenuhi kehidupan mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Kau jadikan mereka berhasil dalam segala pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadikan mereka berhasil untuk apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan semua anak-anak-Mu menjadi anak-anak-Mu yang diberkati, menjadi anak-anak-Mu yang berhasil, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, jadi berkat bagi keluarga, dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, Engkaulah yang punya hikmat,
Itu sebabnya saat ini berilah hikmat bagi anak-anak-Mu dalam menjalani kehidupan mereka, dalam mereka melakukan usaha pekerjaan dan bisnis mereka. Beri mereka hikmat sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan dalam hidup mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu punya prinsip untuk mengerjakan yang terbaik, melakukan yang terbaik, berbuat yang terbaik, sehingga Engkau juga akan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu untuk berbuat yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba mau berdoa buat segala profesi yang mereka lakukan, profesi yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis ya Tuhan. Hamba berdoa, berkati segala usaha, berkati bisnis mereka, sehingga apa yang mereka usahakan akan berhasil, sehingga bisnis mereka akan berhasil, dan mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Apa yang mereka tanam, Tuhan memberkati sehingga mereka akan menuai dengan penuh sukacita. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dan memberkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Para pedagang juga ya Tuhan, Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati, biarlah usaha dagang mereka semakin bertumbuh, semakin berkembang, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati apa yang diusahakan oleh anak-anak-Mu, dagang yang mereka usahakan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu, melindungi anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan menjagai, melindungi, menyertai, dan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Kau angkat derajat mereka, Kau angkat dan kembangkan ekonomi mereka, berikan mereka hikmat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu para pegawai, karyawan ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Tuhan campur tangan, berkati mereka, ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Engkau yang mempromosikan mereka, berkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, dalam nama Yesus. Para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Pakai mereka, berkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, dokter, bidan, perawat, semuanya yang ada di bagian medis. Tuhan memberkati mereka Bapa yang baik, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah orang-orang yang mereka rawat mengalami kekuatan dan mereka mengalami kesembuhan. Berkati para medis ya Tuhan, dan juga Tuhan yang menjaga, melindungi, menyertai mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran saat ini, tidak punya kerja. Tuhan, tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan yang buka jalan sehingga anak-Mu ya Tuhan mendapatkan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidupnya, keluarganya. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang sedang tidak punya pekerjaan, yang sedang ada dalam pengangguran saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, berikan mereka pekerjaan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pensiunan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sudah pensiun, berikan terus semangat bagi mereka, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesehatan daripada Tuhan nyata bagi mereka. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Berkati para nelayan juga, Tuhan campur tangan bagi para nelayan. Biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Bapa yang baik, mungkin masih ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini. Hamba berdoa Tuhan memberkati profesi mereka, apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus, hamba berdoa buat profesi setiap anak-anak-Mu, sehingga berkat Tuhan mengalir dalam profesi mereka, sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Hal yang paling penting hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu dalam kesehatan mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa berkarir, sehingga mereka bisa bekerja dan hidup mereka maksimal. Dalam nama Yesus berikan kesehatan, jaga anak-anak-Mu ya Tuhan, ajar mereka juga berhikmat dalam menjaga kesehatan mereka. Dan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit, apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu satu persatu Engkau yang tahu. Saat ini hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sakit, sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang hari ini sedang memikul masalah yang berat, persoalan yang berat, beban hidup yang berat. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Angkat segala beban, masalah dan persoalan kehidupannya. Angkat segala beban berat yang menindih kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan jalan keluar sehingga anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan dan perbuat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu, karena kebahagiaan keluarga itu sangat menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga mereka, suami, istri, anak-anak. Berkati semuanya ya Tuhan, ajar mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini ya Bapa, kami juga berdoa, biarlah segala sesuatu yang dikerjakan anak-anak-Mu dalam segala aspek kehidupan mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan jadikan mereka berhasil. Tuhan jadikan mereka berhasil. Hamba berdoa, biarlah keberhasilan daripada Tuhan tercurah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Ini doa hamba ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diteguhkan, dikuatkan setelah saudara didoakan dan setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetaplah kuat, tetaplah teguh dalam Tuhan, jalani semuanya dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Saudara, kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan. Setiap hari saudara didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu untuk memberkati, saudara rindu untuk menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara.
kerjakan dan lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, maka Tuhan akan menjadikan saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.